Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update juga ya, menyusul saudaranya HG680P. Maka di sini kita update juga untuk B860HP1, bisa digunakan P2 juga teman-teman. Di sini masih menggunakan OpenWrt 2305.5, namun sudah versi ClassWAL 21.11.24. Nah, di versi ini sudah WiFi on internal ya teman-teman, sesuai dengan permintaan. Jadi saya juga build yang WiFi internalnya di on kan. Namun sebenarnya tidak direkomendasikan ya untuk menggunakan OpenWrt yang WiFi internalnya on di STB, dikarenakan STB itu dirancang di bagian modul WiFi hanya untuk klien teman-teman. Jadi bukan untuk hotspot ya. Akan tetapi tidak jadi masalah buat teman-teman yang memang belum bisa memiliki akses point. Tidak ada salahnya saya buatkan seperti ini ya, untuk membantu mereka yang memang belum memiliki akses point. Nah teman-teman, ini perlu saya jelaskan juga ya. Soalnya di B860H banyak yang gagal menginstal ke internal memori. Itu dikarenakan sebagaimana kita ketahui RAM-nya memang hanya 1 GB ya teman-teman. Jadi ini cuman pendapat saya. Kemungkinan pada saat penginstalan RAM tidak mampu untuk menjalankan program yang menggunakan Amlogic Service ya teman-teman. Karena untuk menginstal kita sudah sediakan di sini Amlogic Service, dan tentunya di bagian select the device model itu kita pilih B860H. Nah, pada saat kita install menggunakan software ini memang terkadang ada kendala, dan kali ini kendalanya terminal tidak bisa saya akses teman-teman. Akan tetapi berbanding terbalik dengan sebelumnya ya, yang biasanya terminal kita bisa akses, kemudian yang bermasalah itu di file manager. Nah, di sini kasus saya, soalnya kasusnya berbeda-beda teman-teman. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dikarenakan pada saat copy file dari SD card ke internal memory itu tidak semua tercopy dengan mulus, sehingga problem yang dihasilkan adalah random ya. Nah, buat teman-teman yang bermasalah di file manager itu cukup menginstal ulang semua modul PHP 8. Semua modul PHP 8. Jadi caranya itu tinggal masuk ke menu software, kemudian teman-teman update dulu ya, di sini update list. Setelah di update list, nah maka akan muncul daftar file di available. Sedangkan di installed itu meskipun kita tidak tekan tombol update list, tetap ada di sini ya teman-teman. Jadi cukup pilih yang installed, kemudian di sini diketik PHP ya, PHP 8. Nah ini jika memang PHP 8 tidak bisa ngefix, silakan teman-teman install ulang semua modul PHP 8 yang ada di sini ya. Ini tidak seberapa sih. Jadi cukup dicatat aja, kemudian semua di remove, dan cara remove-nya pun ini jangan dicentang ya teman-teman. Jadi automatically remove unused dependencies itu jangan dicentang, biar dependensinya tidak ikut terhapus, seperti itu. Nah, kemudian di kasus kali ini terminalnya tidak bisa diakses teman-teman ya, akan tetapi WiFi semua berjalan dengan normal. Bahkan sekarang saya sudah terhubung ke WiFi-nya ya. Berjalan dengan normal, tidak ada kendala setelah menginstal ke internal memori. Dan kemudian satu lagi, jangan lupa untuk teman-teman pemula untuk mempelajari ritual install di B860H, karena di HG680 itu tidak ada kendala, install sekali langsung bisa. Tapi di B860H memang dari dulu seperti ini teman-teman. Jadi setelah menginstal ke internal memori dan install ke internal memorinya, saya sarankan menggunakan terminal ya. Namun di sini saya belum bisa praktekkan karena terminalnya masih bermasalah. Jadi saya perlihatkan contohnya menggunakan putih dulu teman-teman ya. Saya connect dulu menggunakan WinSCP, kemudian membuka putih. Teman-teman bisa lakukan setelah nanti terminalnya di fix ya. Oke, jadi contoh cara installnya ke internal memori biar bisa biar bisa lebih menjamin ketimbang menggunakan softwarenya teman-teman. Jadi tetap kita gunakan Amlogic Service, tapi kita gunakan
di latar belakang perintahnya ya. Perintah di latar belakang. Nah, cara installnya itu menggunakan command terminal dengan cara ketikan seperti ini teman-teman. Open wrt, kemudian dash install dash amlogic. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini nanti akan menginstal, tinggal dipilih nomornya ya. Kalau untuk B860-an nomornya 106 nantinya teman-teman. Nah, coba saya coba aja dulu ya. Nah, seperti ini. Akan tetapi sebenarnya ini sudah berjalan di internal ya, jadi tetap tidak bisa diinstal ke internal karena memang sudah di internal. Nanti akan seperti ini, please choose. Teman-teman tinggal pilih B860H, berarti ketiknya 106 di sini teman-teman. Nah, di sini jangan tulis ya, tapi diketik angka urutannya ini. Jadi seperti ini 106. Nah, nanti ada pilihan lagi terakhir itu pilih yes aja teman-teman. Jadi di next aja ya. Atau jika ada pilihan nomor, kalau tidak salah BTRFS, XT4 dan sebagainya, ya pilih XT4 atau BTRFS. Ingat ya nomornya ya teman-teman. Nah, seperti itu, ini sudah pernah saya tutorialkan juga sih sebenarnya. Nah, jadi saran saya install ke internal memory dengan menggunakan terminal ya, seperti ini. Cara tulisnya openwrt spasi bukan spasi dash install dash amlogic. Kemudian di enter, kemudian dan seterusnya diikuti perintahnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini saya akan fix permasalahan yang saya temukan ya, yaitu TTYD terminalnya tidak bisa diakses. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, setelah saya pelajari, itu yang tidak terinstall, tidak ikut masuk itu adalah file utama dari TTYD atau terminal, adanya di USR bin. Di sini tidak ada TTYD, teman-teman. Mestinya ada, harusnya ada sih di sini ya. Nah, di sini tidak ada TTYD nih. Nah, ini ada TTYD tapi tidak bisa berfungsi ya. Ini baru saya install sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa menghapus dulu ya. Jika menemukan problem seperti saya, itu masuk ke software, kemudian TTYD, ketik TTYD di sini, TTYD. Nah, kemudian di sini kan statusnya installed. Nah, kita pilih tab installed. Nah, di sini statusnya berubah menjadi remove. Nah, TTYD ini akan saya hapus. Kemudian saya install lagi, teman-teman. Jadi di installed nanti sudah tidak ada ya, adanya di available. Nah, di sini. Kemudian di sini juga ikut terhapus ya, Lucia app TTYD-nya. Nah, kita tinggal install Lucia app TTYD, teman-teman. Maka TTYD akan ikut ya di sini. Kita lihat. Nah, tinggal seperti itu teman-teman untuk ngefix yang memang terkendala ya, bermasalah. Dan sebenarnya tidak semua bermasalah teman-teman, itu random. Nah, baik, jika ada error seperti ini tidak jadi masalah karena sebelumnya sudah ada konfigurasi TTYD di folder etc/config ya. Jadi diabaikan saja. Jika ingin dihapus juga boleh teman-teman. Nah, di sini di etc, kemudian config, kemudian TTYD OPKG. Ini, oke, saya hapus ya. Seperti itu. Nah, oke, kita cek akses ke terminal. Nah, sekarang sudah bisa diakses teman-teman. Jadi ngefixnya segitu ya. Jadi fix hanyalah yang bermasalah. Jadi kasus saya sekarang TTYD terminalnya tidak bisa berfungsi pada saat menginstal ke internal. Dan untuk file manager aman dan yang lainnya juga aman. Oke, di sini kita sudah menggunakan updatean. Mihomo sudah menggunakan versi 1.12 dan sudah include dengan konfigurasi. Tinggal isi akun ya teman-teman. Saya tes dulu menjalankan Mihomo ini apakah bermasalah pada saat penginstalan ke internal memori atau tidak ya teman-teman. Oke, tidak ada masalah ya, bisa diakses. Oke, TTYD TTYD terminal YACD-nya bisa diakses ya. Jangan lupa untuk konfigurasi di bagian global karena defaultnya itu adalah direct.
Jadi setelah isi akun, nantinya jangan lupa pilih dulu akunnya di sini teman-teman. Karena konfigurasi defaultnya adalah direct ya. Oke, seperti itu. Baik, tidak ada masalah di Mihomo, kita stop ya. Nah, kemudian Paswal juga sudah saya update ya di sini teman-teman ke Paswal versi terbaru saat ini. Dan sepertinya Paswal juga melakukan perubahan besar-besaran. Termasuk penulisan versi yang sebelum itu menggunakan versi seperti 4.77 misalkan ya, 4.78. Sekarang sudah berubah menjadikan tanggal rilis sebagai versi teman-teman. Nah, misalkan saya cek update. Nah, ini berarti yang terbaru pada saat ini ya. Oke. Ini juga latest version. Ini ada versi terbaru untuk Syncbox dan X-ray version. Jadi tinggal di update seperti ini teman-teman. Satu-satu ya ngupdate-nya. Kalau ngecek bisa bersamaan, tapi kalau update-nya satu-satu biar maksimal penginstalannya dan fokus di satu modul saja teman-teman. Nah, oke, sudah, kita tunggu sampai terrefresh sendiri. Nah, selanjutnya kita update juga X-ray versionnya. Oke, sepertinya filenya gede ya. Ini agak lama atau mungkin karena koneksi yang kurang bersahabat di TKP saya. Baik, sambil menunggu updatean di sini kita cek open class-nya ya teman-teman. Kita open new tab saja biar tidak mengganggu status penginstalan di sini. Nah, untuk open class-nya bisa kita coba juga. Ini sudah include konfigurasi, tinggal isi akun dan jangan lupa nanti ya sama dengan Mihomo di bagian, coba kita akses ya CD. Di bagian proxy jangan lupa di globalnya itu diganti juga ya, karena defaultnya juga direct teman-teman. Jadi sama seperti Mihomo. Ini bisa running dengan baik ya. Kita cek config editornya aman, proxy provider bisa, kemudian rule provider juga bisa aman teman-teman. Kita disable dan kita kembali ke Paswal. Nah, di sini sudah terupdate teman-teman. Sudah terupdate Paswalnya ya. X-ray versionnya. Oke, lanjut open class. Kemudian base 64. Paswal juga sudah include konfigurasi ya teman-teman. Bahkan rules juga sudah ada. Saya sertakan di sini. Tinggal isi akun di node list. Oke, nah seperti ini. Tile scale juga sudah kita update ke versi 1.2.3. Open class masih di versi 0.46.050 beta. Kemudian Paswalnya juga update dan Mihomo tentunya juga update. Sebenarnya terminal juga kita sudah update ke versi terbaru saat ini. Dan tentunya terbukti seperti tadi ya, kita install ulang, berarti itu sudah menggunakan yang terbaru teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau masih di SD card itu tidak akan terjadi masalah apa-apa, semua bisa diakses tanpa error ya, baik terminal, intinya normal semua teman-teman. Jadi pada saat terminalnya masih bisa diakses, install ke IMMC-nya itu pakai perintah tadi ya, openwrt dash install dash amlogic. Nah, seperti itu. Enter. Nanti akan ada pilihan, pilih yang untuk B860H. Ada di sini 106 B860H. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita cek lagi di bagian network, terutama di bagian wireless. Di sini saya terhubung ya. Kemudian di konfigurasinya saya sudah mentokin ke 20 dBm untuk powernya, meskipun yang bisa dikeluarkan maksimal 12 dBm.
Dan untuk operating frekuensinya boleh pilih N, boleh pilih legacy, tapi defaultnya legacy di channel 1. Kemudian untuk password belum ada ya teman-teman, jadi tanpa password. Silakan isi jika ingin menggunakan password di WiFi-nya. Kemudian kita cek DHCP DNS. Jadi saya hanya menjelaskan di bagian penting-penting ya teman-teman. Di bagian forward, di sini saya patenkan untuk menggunakan DNS Quad 9. Jika teman-teman ingin menggunakan DNS seperti DNS Google, silakan diganti di sini ya. Cukup dihapus dulu, kemudian tambahkan, dan jangan lupa save and apply. Diagnostik firewall, di sini sudah ada settingan firewall untuk tile scale ya. Namun device-nya masih empty. Nanti setelah tile scale-nya di running, barulah akan ada device tambahan di sini teman-teman. Nah, ini ada tambahan satu PHY0 dash AP0, ini adalah device interface WiFi ya. Oke, seperti itu. Dan yang lain-lainnya tidak ada masalah teman-teman. Overview, routing, kemudian firewall, system log. Nah, tentu sistem lognya akan seperti ini, banyak teriakan kernel. Sebagaimana memang seperti ini ya, di H680p dan B860H. Ya, wajar saja teman-teman, bukan peruntukannya. Fungsinya sebagai klien mestinya, tapi kita gunakan sebagai hotspot ya. Kita cek di bagian kernel, tentu sama. Proses, dan di bagian proses akan banyak proses di sini ya, karena memang WiFi internal on. Beda jika WiFi internal off. Kemudian net monitor, jangan lupa untuk mengkonfigurasi di folder www/netdata.html ya filenya, untuk mengkonfigurasi interface-nya menyesuaikan dengan interface teman-teman gunakan. Nah, FreeMemKC aman. Di bagian sistem sendiri, jangan lupa untuk setting time zone ya, sesuaikan dengan TKP masing-masing biar jamnya bisa sinkron teman-teman. Logging, time, sinkronisasinya aman semua. Oke, software. Kemudian startup, lokal startup, aman semua. Schedule, oke ada. Jadi tidak ada yang bermasalah di bagian situ ya. Nah, untuk di bagian mount point, saya perlihatkan dulu di sini. Jika menginstal ke internal, maka ini akan otomatis terdeteksi BLKP 2P3 dan 2P4. Ini partisi 2P3 dan 2P4 partisi yang ada di internal memori, teman-teman. Jadi untuk mendisable pendeteksiannya di sini, masuknya ke sistem pakai disk manager boleh, mount point juga boleh. Di sini kita pakai mount point aja ya. Di mount point cukup 2P3 kita unmount, 2P4 juga di unmount, 2P1 jangan nah, karena ini adalah tempat boot, dan 2P2 adalah tempat root file system. Nah, seperti itu. Kemudian anonymous point dihilangkan, auto mount file system juga dihilangkan centangnya, kemudian save and apply. Maka di overview itu tidak akan muncul lagi BLK 2P3 dan BLK 2P4 seperti ini. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Baik, kita lanjut di bagian modem sama seperti biasa, AT message, 4G connection, dan con monitor, service, terminalnya sudah aman ya. Oke, tali scale-nya aman. Interface, log. Untuk link icon navbar kita cek dulu apakah semua berfungsi dan mengarah. Ini kita cek juga ya proxy rule-nya. Oke, aman. Aman ya. Karena memang file manajernya tidak bermasalah. Jika file manager bermasalah, tentu konfigurasi yang ada di OpenClass dan juga proxy rule di sini tidak bisa diakses, karena ini juga masih menggunakan database dari menggunakan file dari file manager. Kemudian kita cek di bagian link navbar ya, CD sudah ya, terminal. Ini modem, saya tidak terkoneksi ke modem, hanya menggunakan tethering handphone. Kemudian YouTube saya di sini Indonesian Test Channel. Nah, ini about di sini saya sudah ganti dari QR code
menjadi nomor teman-teman, karena memang QR kodenya sering banget bermasalah ya, sehingga banyak laporan tidak bisa berdonasi menggunakan QR kode yang ada di OpenWRT RRSTB. Nah, di sini sudah ganti. Terima kasih banyak yang sudah berdonasi, dan sudah ada 2 orang ya yang berdonasi di nomor ini. Baik, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.